Perkenalkan, nama saya Riki Wijaya dari kelas 2018 Manufaktur. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dan tata kelolanya. Sebelum masuk ke tata kelola mengenai K3, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tempat kerja adalah setiap ruangan ataupun lapangan baik terbuka maupun tertutup, baik bergerak maupun menetap, di mana di dalamnya terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki oleh orang untuk bekerja. Lalu apa itu K3? Pengertian K3 menurut keilmuan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan sekitar. Seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Keselamatan Kerja, tujuan K3 adalah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan menjamin yang pertama setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya. Lalu yang kedua ada setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Lalu yang terakhir untuk memastikan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Lalu selanjutnya ada dasar hukum K3. Hukum yang mendasari mengenai K3 antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Lalu yang kedua ada UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Lalu yang terakhir ada ISO 45001 Tahun 2018. Lalu selanjutnya faktor penyebab kecelakaan kerja. Rangkaian faktor-faktor penyebab kejadian kecelakaan kerja dalam teori domino dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelemahan pengawasan oleh manajemen atau lack of control management. Hal tersebut juga didampingi oleh penyebab dasar yang menyebabkan terjadinya sebab yang merupakan gejala atau simptom di mana kondisi dan tindakan tidak aman. Lalu selanjutnya terjadinya kecelakaan akibat hal-hal tersebut yang dimana menyebabkan munculnya biaya kecelakaan yang harus diberikan kepada yang bersangkutan atau yang mengalami kecelakaan. Lalu selanjutnya metode pencegahan kecelakaan. Menurut International Labour Organization atau ILO, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kecelakaan kerja antara lain yang pertama, peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada 4 peraturan. Salah satunya adalah UU Nomor 1 Tahun 1970. Lalu yang kedua, standarisasi yang dilakukan oleh industri tersebut. Yang ketiga, inspeksi untuk memastikan mengenai keadaan bangunan, mengenai peralatan-peralatan, dan mengenai keamanan di sekitar tempat tenaga kerja melakukan pekerjaan itu atau di sekitar industri tersebut. Lalu yang keempat ada riset teknis, medis, psikologis, dan statistik. Lalu yang kelima ada pendidikan dan pelatihan, tujuan untuk meningkatkan kewaswasan atau kepedulian anggota dalam industri tersebut mengenai K3 ini. Yang keenam ada persuasi, dan yang ketujuh ada asuransi untuk memastikan
mengenai untuk memastikan para tenaga kerja dalam hal keselamatannya. Lalu ada analisis kecelakaan kerja, di mana menurut peraturan perundang-undangan, setiap kejadian kecelakaan kerja wajib dilaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah kecelakaan tersebut terjadi. Kecelakaan kerja yang wajib dilaporkan adalah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja maupun kecelakaan kerja dalam perjalanan yang terkait dengan hubungannya kerja, seperti mungkin dalam hal untuk perjalanan seperti penugasan ke tempat lain dalam tujuan kerja atau dalam hal pekerjaan. Lalu untuk tujuan dari kewajiban melaporkan kecelakaan kerja adalah yang pertama, agar pekerja yang bersangkutan mendapatkan haknya dalam bentuk jaminan atau tunjangan dari tempat dia bekerja. Lalu yang kedua, agar dapat dilakukannya penyelidikan dan penelitian serta analisis untuk mencegah terulangnya kecelakaan yang serupa terjadi lagi. Dari hasil laporan kecelakaan kerja harus dilakukan analisis yang mencakup beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, tujuan mengenai penyelidikannya itu sendiri. Lalu, apa yang dianalisis, siapa petugas analisis, lalu keempat, langkah-langkah analisis mengenai apa saja yang harus atau bagaimana saja analisis tersebut dilakukan. Lalu yang terakhir ada cara analisis. Tujuannya seperti yang disebutkan pada tujuan tersebut tadi. Lalu ada laporan analisis kecelakaan harus dapat menggambarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kecelakaan. Bentuk kecelakaan bisa berubah seperti tipe cedera pada tubuh atau kerusakan-kerusakan yang lain yang berhubungan dengan kerja. Lalu anggota badan yang cedera akibat kecelakaan. Lalu ada sumber cedera, seperti apa yang menyebabkan cedera tersebut. Ada juga tipe kecelakaan, di mana peristiwa yang menyebabkan cedera itu apa. Lalu kondisi berbahaya atau kondisi fisik yang menyebabkan kecelakaan. Lalu penyebab kecelakaannya seperti objek, peralatan, mesin berbahaya atau yang lainnya. Lalu ada sub penyebab kecelakaan, di mana bagian khusus dari mesin atau peralatan yang berbahaya. Lalu perbuatan tidak aman atau kelalaian dari tenaga kerja tersebut sendiri. Pengawasan K3. Pengawasan K3 itu ditugaskan kepada direktur, lalu pegawai pengawas dan ahli keselamatan dan kesehatan itu, di mana direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap UU Keselamatan Kerja, sedangkan pegawai pengawas dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja ditugaskan untuk menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya UU ini dan membantu pelaksanaannya dalam industri tersebut. Untuk selanjutnya ada syarat-syarat K3, di mana persyaratan tersebut ditetapkan dalam pasal-pasal berikut ini. Yang pertama, pasal 3 ayat 1 yang berisikan arah dan sasaran yang dicapai. Lalu ada pasal 2 ayat 3 yang merupakan escape klausul, sehingga rincian yang ada dalam pasal 3 ayat 1 dapat diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi serta penemuan-penemuan di kemudian hari. Lalu ada pasal 4 ayat 2 yang mengatur tentang kodifikasi persyaratan teknis keselamatan dan kesehatan kerja, yang memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis. Lalu untuk ketentuan pelanggaran, untuk yang melanggar peraturan K3 tersebut mendapat ancaman hukuman dari pelanggaran ketentuan UU Keselamatan Kerja, di mana hukumannya adalah kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setingginya 100.000. Proses
pro justisia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.